Hai, ketemu lagi di channel penataan Sanggul Ukel Konde Jawa Tengah by Mak Nurjanah. Asal usul dan sejarah sanggul, yaitu bentuk sanggul tradisional ini pun semakin disempurnakan, sehingga bentuknya ada yang lebih besar, berbentuk bulat telur atau lonjong, atau gepeng, atau pipi. Tempatnya tidak lagi di bagian atas kepala, tetapi agak ke bawah dan dilengkapi dengan sunggar pada kanan dan kiri kepala di atas telinga, supaya kelihatan lebih luas. Selanjutnya ada macam-macam sanggul. Ada 3 macam sanggul. Yang pertama ukel ageng bangun tulak, yang kedua sanggul bokor mengkurap, yang ketiga ukel konde. Nah, selanjutnya penjelasan dari ukel ageng bangun tulak. Sanggul resmi atau sanggul kebesaran ini bentuknya memanjang seperti kupu-kupu tarung. Menurut kepercayaan suku Jawa, kupu-kupu yang hinggap di rambut, terutama kupu-kupu kuning, merupakan perlambang bahwa rezeki dan kebahagiaan akan datang. Untuk itu, cara penggunaan sanggul bagi putra-putri remaja, ukel ageng dipakai dengan pandang. Bagi umum, ukel ageng dipakai dengan pandan dan dicampur dengan bunga mawar serta kenanga. Bagi putra-putri yang sudah bersuami, ukel ageng dipakai dengan bunga mawar tulak melati. Ukel ageng bangun tulak cocok dipakai sehari-hari. Penjelasan sanggul bokor mengkurap. Sanggul ini berbentuk bokor yang menelungkup dan biasanya dipakai oleh pengantin. Penjelasan sanggul ukel konde. Sanggul ini termasuk sanggul yang sering dipakai secara resmi di Indonesia. Ukel ageng ini merupakan sanggul tradisional yang tetap digemari sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada alat, bahan, lenan, dan kosmetik. Yang pertama ada sisir penghalus, yaitu untuk menyisir rambut dari kekusutan. Yang kedua sisir sasa yang digunakan untuk menyasak rambut. Yang ketiga jepit lidi digunakan untuk menguatkan bentuk tatanan yang telah dibuat. Masih di alat, yang pertama ada cemara yang berukuran 100-120 cm, digunakan untuk membuat dan membentuk sanggul. Yang kelima, jepit bebek besar dibuat untuk menahan bentuk yang sudah dibuat. Jepit bebek kecil, alat bantu menahan bentuk yang sudah dibuat. Yang ketujuh, ada harnal besar yang digunakan untuk menjepit atau menguatkan bentuk tatanan yang telah dibuat. Selanjutnya, hairpin digunakan untuk menjepit atau menguatkan bentuk tatanan yang telah dibuat. Yang kesembilan, harness digunakan untuk membantu merapikan rambut. Yang ke-10, karet gelang digunakan untuk membantu mengikat rambut. Kosmetik yang digunakan yaitu hairspray untuk membantu merapikan rambut. Selanjutnya, lenan yang digunakan. Yang pertama ada handuk yang digunakan untuk menutupi bau dari kosmetik. Yang kedua, baju kerja yang digunakan untuk menutupi dari kosmetik. Bahan yang digunakan, yang pertama tisu digunakan untuk mengusap wajah atau kosmetik. Yang kedua, masker mulut untuk menutupi mulut dari masuknya virus. Yang ketiga, face shield digunakan untuk menutupi wajah dari masuknya virus. Selanjutnya, cara membentuk sanggul. Sebelum sanggul dibentuk, rambut harus diberi minyak agar mudah diatur pada waktu membuat sunggar. Pertama-tama, rambut yang berada di kanan kiri kepala di atas telinga dinaikkan ke atas kemudian dijepit. Rambut yang telah dinaikkan kanan kiri itu ditarik dengan ibu jari lalu dengan sisir lengkung hingga rambut berbentuk lengkungan atau berupa sunggar. Nah, selanjutnya cara membuat sanggul bisa dilihat dari gambar 1, 2, dan 3.
Selanjutnya rambut disisir ke belakang dan disatukan dengan cara mengikatnya dengan karet dan tingginya 5 jari tangan kita atau diukur dari guideline. Kemudian cemara diikatkan pada rambut yang telah diikat dengan karet itu. Letak rambut di atas cemara. Rambut dan cemara disisir rapi, diberi minyak rambut dan agak dipelintir sampai kira-kira 3/4 dari panjang cemara. Dengan tangan kiri dibentuk lingkaran pada tempat ujung rambut itu, diputarkan agar karet itu tertutup. Lingkaran yang di tangan kiri digeser ke tengah. Hiasan sanggul. Ukel konde mempunyai 2 hiasan tusuk konde yang terbuat dari kulit penyu. Tusuk konde itu diletakkan pada kanan kiri sanggul. Di tengah-tengah sanggul bagian atas itu diletakkan hiasan penetap atau tusuk kecil. Pada sanggul orang dewasa kalangan bangsawan dapat dipakai cunduk bunga hidup. Biasanya berupa bunga melati di atas sanggul sebelah kiri. Cunduk yang diletakkan di atas sanggul sebelah kanan biasanya dipakai oleh penari atau pesinden. Pada sanggul wanita yang masih gadis tidak boleh dipakai cunduk bunga hidup. Ukel konde selalu dipakai atau diserasikan dengan kebaya pendek, kain wiron, dan selendang juga dipakai pemanis penampilan keseluruhan. Sekian dulu ya, terima kasih, semoga bermanfaat.